Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Ma yajibu ala rajul saturhu indas sholah. Apa yang wajib bagi seorang laki-laki untuk menutup ketika sholat. Yang pertama, yajibu satur kubul wad dubur. Wajib menutup kubul dan dubur. Karena itu adalah merupakan aurat dengan ijma para ulama. Adapun paha terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah paha itu aurat atau bukan? Sebagian ulama mengatakan bahwa paha itu bukan termasuk aurat. Mereka berdalil diantaranya hadis Aisyah bahwasanya ketika Abu Bakar datang, paha Rasulullah dalam keadaan tersingkap dan Rasulullah membiarkan pahanya tersingkap. Ketika Umar datang pun demikian. Ketika Utsman datang, maka Nabi pun kemudian menutup pahanya dan berkata, aku malu dari orang yang malu padanya para malaikat. Dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dan asalnya dalam Sahih Muslim. Juga berdasarkan hadis Anas bahwa Nabi SAW pernah menyingkapkan pahanya, sehingga Ibnu Hazm berkata, maka ini menunjukkan bahwa paha itu bukan aurat. Kalaulah aurat, tentu Nabi SAW tidak akan menyingkapkan pahanya tersebut di depan Abu Bakar, tidak pula di depan Umar, tidak pula di depan Anas bin Malik. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa paha itu aurat. Dalil mereka adalah yang pertama hadis Muhammad bin Jahash bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki sementara kedua pahanya terbuka. Lalu kemudian Nabi mengatakan, hendaklah kamu menutup dua pahamu karena paha itu termasuk aurat. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya dhaif, akan tetapi yang menjadi kuat dengan yang lainnya. Demikian pula hadis Jarhad dikeluarkan Imam Ahmad juga bahwa Nabi SAW melewatinya sementara Jarhad pahanya tersingkap, maka Nabi bersabda, tutuplah pahamu karena paha itu aurat. Sehingga di sini ada dua dalil yang seakan-akan saling bertabrakan. Tentunya yang pertama yang harus kita lihat, pertama bahwa ucapan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan itu mempunyai banyak kemungkinan. Bisa jadi Nabi SAW terlihat auratnya karena ada suatu keadaan yang beliau kerepotan untuk menutupnya, atau yang lainnya. Yang kedua, bahwa dalam kaidah mengatakan bahwa larangan lebih didahulukan daripada pembolehan. Maka perbuatan Nabi SAW yang melakukan tersingkapnya aurat itu, paha itu, tidak bisa mengalahkan perbuatan Nabi atau ucapan Nabi bahwa itu adalah aurat. Sehingga pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa paha itu adalah aurat, pendapat jumhur ulama. Dan perbuatan Nabi SAW itu menunjukkan bahwa paha itu aurat yang ringan, bukan aurat yang berat. Sehingga apabila seseorang tersingkap pahanya, maka tentu tidak dikatakan bahwa pelakunya telah melakukan dosa besar ataupun dosa. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang makruh untuk terlihat padanya. Wallahu alam dalam masalah ini. Memang terjadi ikhtilaf tentang masalah paha laki-laki apakah aurat atau bukan. Dan Imam Bukhari lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa paha itu bukan aurat. Kemudian yang harus ditutup juga adalah bagian tubuh yang lain, yaitu Nabi SAW melarang seorang laki-laki sholat dalam keadaan pundaknya tidak tertutup oleh apapun juga. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Nabi SAW melarang seseorang laki-laki sholat dalam keadaan dua pundaknya terbuka. Wallahu a'lam.